yang mereka tuduhkan terhadap agama Islam. Kadang seperti ini, ketika saya membaca Quran surah Al-An'am ayat 108, faqalallahu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allah berfirman seperti ini, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha aduwwan bighairi ilmin, dan janganlah kamu menghina sesembahan mereka yang mereka sembah selain Allah, karena mereka juga akan menghina Allah tanpa ilmu pengetahuan. Kan seperti itu. Kalau kita mau menghina yang datang ini gitu ya, waktu naik ke tempat saya dihina Tuhannya, mikir saya ada di kepala saya Al-An'am 108. Batasannya itu loh Ustadz. Kadang-kadang jaga juga sikap gitu loh. Menjaga sikap, menjaga ucapan, menjaga lisan. Kadang terlalu keras, saya dikritik juga oleh para ulama Ustadz. Tapi terlalu lemah, dianggap lembek juga. Makanya batasan-batasan itu harus kita kaji gitu. Sebagai apologet Islam Indonesia yang ada berdakwah di dalam media sosial ini. Terus juga kalau kita lihat banyak komal-komal yang mereka tanpa ilmu menjabarkan tentang Al-Quran kita, baca pun tidak bisa mereka. Mau membaca Al-Quran nggak bisa, tapi mempermasalahkan Al-Quran. Itu yang perlu kita luruskan. Kesehariannya itu ada terus Ustaz. Setiap hari di media sosial, Nabi kita dihina, agama kita dihina, ya Tuhan kita dihina, Al-Quran kita diinjak-injak. Ini sesuatu yang gak wajar gitu, gak wajar. Tanpa ilmu mereka berani menjabarkan Al-Quran kita, sedangkan kita aja dari kecil belajar dari membaca. Kan seperti itu, membaca, terus kita melancarin, terus kita memahami, terus juga kita belajar tafsirnya, belajar tajwidnya. Dengan mudahnya, dengan modal terjemahan. Ustaz dengan Yusuf, modal ya Ustaz. izin Ustaz Yusuf. Kalau ngeliat yang kayak gitu tuh di sosmed, langsung di mute atau di blok aja, diturunkan aja. Karena saya yakin orang Kristen yang baik dia nggak mungkin seperti itu. Orang Islam yang baik juga nggak mungkin seperti itu. Jadi ketika ada provokator datang dia apologet, di blok aja. Kita kan mudahnya ngeblok. Dia bikin akun baru, kita blok lagi kan. Jadi kalau orang yang ingin belajar mencari kebenaran, kita terima, kita sambut. Tapi kalaupun kita mau sabar-sabar ya liatin aja. Karena kalau ada buah busuk tuh liatin aja. Tunggu jangan lama lagi jatuh sendiri kan. Doakan aja orang-orang yang seperti itu dua saja. Kalau mereka tidak Allah beri hidayah, Allah akan hancurkan mereka. Ya, itu pasti itu. Jadi siapapun yang menentang dakwahnya nabi-nabi, ya, menentang dakwah Nabi Musa alaihissalam itu Firaun. Nabi Musa tak pernah tampar Firaun. Siapa yang menghancurkan Firaun? Allah. Allah Subhanahu wa taala juga menghancurkan Namrud. Bukan Nabi Ibrahim menghancurkan, dihantarkan seekor nyamuk yang telah rusak sayapnya sebelah. Jadi Ustaz Yusuf santai-santai aja dalam dakwah, jangan emosi, jangan marah-marah. Pokoknya santai aja, orang-orang yang baik-baik kayak gini kita terima. Yang bertanya kita jawab, yang nggak bisa kita jawab tunggu, kita cari sama-sama jawabannya kan gitu. Nah, jadi kalau saya rasa ya kita berdakwah dengan adab, dengan akhlak. Semua orang akan dapat hidayah Bang Yusuf. Semua orang akan ketemu kita. Orang ketemu kita, dia nggak perlu kita ajak masuk Islam, dia akan pengen masuk Islam. Aku mau dong masuk Islam kan ya. Kita yang bingung nanti kan ngajarin mereka. Nah, besok aja aku berapa orang mau nyunatin orang nih, bingung kan? Karena kalau orang masuk Islam banyak-banyak kan kita harus cari dokter tukang sunat banyak-banyak juga. Ngaji Al-Fatihah. Jadi Allah akan tunggu kesiapan kita untuk menerima orang-orang yang dapat hidayah ini. Kita sanggup nggak membina mereka? Nah gitu. Nanti mudah-mudahan malam ini nih Ustadz Nababan, feeling saya akan ada orang yang login banyak di live ini. Ya, kita angkat tangan aja, Allah turun tangan. Ya, kita angkat tangan, Allah turun tangan. Allah pasti akan beri hidayah siapa yang Allah kehendaki, Allah pilih. Ya, insya Allah ya semua ya, Ustadz Yusuf, nggak usah dibahas masalah-masalah orang-orang yang mencaci maki itu. Mereka bukan orang baik. Singkirkan aja. Kita berteman dengan orang baik-baik aja. Orang-orang toksik, orang-orang yang menghalangi dakwah kita, menghina Tuhan kita singkirkan mereka, kita skip mereka insya Allah. Betul nggak Ustaz Nababan? Betul. Orang-orang Kristen yang baik kita jadikan teman semua. Kita doakan hari-hari, kita ajarkan hari-hari. Ya, mudah-mudahan mereka semua bersama dengan kita di surga nanti dapat hidayah semua. Amin. Amin. Allahumma amin. Yaitu
Betul kata Ustadz Dery tadi. Ya, teman-teman, sedikit saya sampaikan lagi kepada Anda. Kadang-kadang ketika saya juga memahami Al-Quran, mengkaji dengan guru saya, sampai mana batasannya gitu loh Ustadz Nababan. Sama teman-teman yang di bawah gitu ya. Kadang melihat koma si A. Koma si A ini dengan barbarnya dia menghina Nabi kita dengan terang-terangan gitu. Nanti ada orang-orang atau netizen yang mengadu ke saya. Mengadu ke saya ketika saya membuka streaming. Ustadz Yusuf, coba naik ke room si A. Dia sedang menghina Nabi kita. Kadang-kadang juga panas gitu. Hati saya juga panas. Pengen naik ke sana, ada peringatan dari Al-Quran. Peringatan dari Al-Qurannya seperti apa? Quran surah An-Nisa ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala ta'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithlukum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran untukmu sebagai petunjuk, sebagai kekuatan. Apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah dihina, apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah dicaci maki oleh mereka, fala taq'udu ma'ahum, maka jangan duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka melakukan pembicaraan yang lain. Innakum idzam misluhum, kalau kalian memaksakan untuk duduk bersama mereka, ya, yang muslim-muslim, itu Allah sama memponis kita sama dengan mereka. Innakum idzam misluhum, kamu sama dengan mereka, kata Allah. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Jadi sesungguhnya Allah akan mengumpulkan orang-orang kafir dan munafik di dalam neraka jahanam bersama-sama. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kadang ada ayat itu juga yang membuat saya membatasi diri untuk main ke komal ke sini, ke komal si B, ke komal si C yang selalu menghina nabi-nabi kita. Kecuali saya itu, Ustadz, kalau dipaksa penonton baru saya mau gitu. Kalau nggak mau, kalau yang nggak dipaksa itu nggak mau sama sekali, memang nggak mau sama sekali. Hanya 3 yang kita sampaikan kepada kawan-kawan kita yang ada di Indonesia ini. Saya juga udah berjanji sama umat Kristen di seluruh Indonesia, umat Katolik di seluruh Indonesia. Saya ini pendiskusi di lintas agama. Kenapa katanya seorang ustadz selalu membahas masalah Kristen? Ada 3 hal yang membuat saya seperti itu. Pertama apa? 1, ya, banyak di media sosial ini seperti koma si A, si B, si C yang membuka live streaming. Lalu di situ mereka menjelek-jelekkan agama kita, menghina nabi kita, mempelintir Al-Quran. Itu 1. Maka saya juga membuka untuk menjawab mereka. Yang kedua, banyak terjadi. Tadi malam tuh ada yang berdiskusi dengan Bang Zuma. Pakaiannya ke muslim-musliman. Muslim dia, Ustaz. Saya pikir pun muslim. Baca Quran juga bisa dia. Tapi ternyata misionaris gitu loh. Misionaris yang berdiskusi dengan Bang Juma. Itu yang kedua, yang seperti itu berhentilah. Dari Aceh sampai Papua, ya, dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke. Hentikan misionaris kekristenan seperti itu. Yang di lapangan seperti itu dihentikan. Karena tidak boleh kita menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Itu gak boleh. Yang ketiga, nih ya, sedikit lagi yang ketiga. Banyaknya istilah-istilah agama kita, Ustadz Nababan, Ustadz Dery, yang diambil oleh mereka dalam keagamaan mereka, gitu. Contoh seperti kosakata Allah, kosakata Rasul, kosakata Alkitab, kosakata Roh Kudus, kosakata ayat, banyak gitu. Nah ini demi apa? Demi apa? Demi melancarkan aksi mereka gitu. Untuk apa? Untuk memurtadkan agama Islam, orang-orang Islam. Jadi ada 2 gitu, Ustadz Dery. Memang ada yang baik, ada yang juga harbi gitu. Ustaz Yusuf, kalau Iya. mereka sudah mengambil kosakata dari Islam, berarti sedikit lagi masuk Islam, Bang. Mungkin, Jadi, insya Allah. benar. Kita sangka baik aja, Bang. Pokoknya gini loh, di dalam Islam ini tidak ada kebaikan yang melebihi daripada sangka baik kepada Allah
dan sangka baik kepada hamba Allah. Jadi nasihat saya kepada teman-teman semua, termasuk kepada Ustaz Yusuf ya. Pokoknya sangka baik aja kepada semua orang. Insya Allah Allah itu kan sesuai dengan sangkaan hambanya. Jadi kalau ada orang-orang yang memang kita nggak sanggup melawan, menjelaskan kepada dia, ya kita mute aja, kita skip, kita pergi, kita mending antum istirahat, tidur, sholat taubat, baca Quran, kan itu lebih menenangkan hati. Kadang-kadang gitu juga Ustaz. Karena berdebat itu Bang Yusuf itu mengeraskan hati. Ya, dan kalau berdebat dengan orang bodoh itu wasting time, nggak percuma. Tinggalkan perdebatan kata Rasulullah meskipun kamu benar. Ya, tinggalkan perdebatan meskipun itu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya apa? Kalau ada orang bertanya, terus kita jelaskan, dia bilang bukan begitu, katakan benar kamu, gitu ya, habis itu pergi. Tinggalkan, ya udahlah. Karena berdebat dengan orang-orang kayak gitu tuh, Ustaz Yusuf, wasting time, buang-buang tenaga, buang energi, dan nur kita juga hilang nanti kan. Kita fokus kepada orang yang berminat dulu. Saya Ustaz Nababan, dakwah ini belajar dari tukang penjual koran di lampu merah itu. Ya, di lampu merah itu, coba perhatikan tukang jual koran itu. Dia tidak ngotot di mobil pertama. Ketika mobil pertama tidak nampak, tidak berminat mau beli, matanya langsung pindah ke mobil kedua. Enggak juga. Ada mobil ketujuh angkat tangan, dia langsung kejar itu mobil. Karena dia tahu nggak lama lagi lampu merah ini akan berganti dengan lampu hijau dan mobil akan berjalan. Dia nggak jadi jualan nanti. Kalau ngotot di orang yang tidak berminat, susah. Jadi kalau orang yang sudah tidak berminat dengan Islam, kita nggak perlu memaksakan menjelaskan Islam kepada mereka, karena sia-sia menceritakan keindahan kepada orang buta, sia-sia menceritakan keindahan lagu merdu kepada orang tuli. Makanya Rasulullah ketika menyuapi Yahudi buta, dia dicaci maki, Nabi diam, karena Nabi tahu kalau waktu itu bila mengatakan aku Muhammad didorong, tapi Nabi ada husnul tadbir, namanya perencanaan yang baik. Akhirnya dia bersyahadat di tangan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka inilah dakwah ini. Dakwah ini seperti induk ayam yang mengarami telurnya. Ya, yang mengarami telurnya. Jangan dipaksa buru-buru menetas itu telur. Karena kalau dipaksa menetas itu telur, maka apa ya? Ini mengganggu aja istri ini. jadi gini, sabar ya, nanti di rumah kita ngobrolnya. Ada aja yang ditanya-tanya ini. Maaf, jadi kalau malam-malam gini istri udah mulai ganas ya. Sabar di rumah ya. Apa? Yang suapin Abu Bakar yang nyuapin orang Yahudi akhirnya. Dia ngomong Muhammad, dia caci maki Rasulullah, dan Sayyidina Abu Bakar nangis. Dia diceritakan suasana baban tadi kita dengarkan. Coba kalau Rasulullah waktu itu langsung mengatakan aku Muhammad, padahal itu benar kan? Maka tidak jadi orang itu dapat hidayah, Bang. Maka dai ini harus punya sifat. Sifatnya sifat dai. Pertama apa? Mahabbah kepada umat, sayang kepada semua umat. Kita nggak boleh benci kepada siapapun. Membenci kekafiran itu berbeda dengan membenci orang kafir, jauh. Kita benci dengan maksiat, bukan pelaku maksiat. Kita benci dengan dosa, bukan pendosa. Kita benci dengan penyakit, bukan orang sakit. Atau difahami. Maka dakwah ini, Ustaz Nababan, saya pahami ya, Ustaz Yusuf, itu bicara obat, menaburkan obat, bukan bicara penyakit. Dakwah itu bukan mencaci maki kegelapan, tapi menyalakan cahaya. Ketika cahaya datang, kegelapan hilang. Ketika tauhid datang, kesyirikan hilang. Ketika sunnah datang, bid'ah hilang. Ketika sholat datang, fasyau mukar hilang. Ketika ilmu datang, kejahilan hilang. Ketika zikir datang, gaflah hilang, lalai hilang. Ketika orang tawadu, humble datang, kesombongan hilang. Ketika ikhlas datang, riya hilang. Ketika cinta akhirat datang, cinta dunia hilang. Ternyata kegelapan itu tidak ada. Yang ada tiadanya cahaya. Ternyata tiadanya kehangatan, muncullah kedinginan itu. Jadi itulah Ustaz Yusuf ya. Saya sering nonton dari bawah ya, Ustaz Yusuf, teman-teman. Sering ya Ustaz ya. Ya sering saya pantau-pantau, Ustaz Loading, Paul Tuma, siapa lagi? Banyak banget itu teman-teman yang saya kagum, saya respect lah. Cuman kadang-kadang udah mulai offside, udah mulai setan datang, emosi, saya selalu keluar. Saya kadang-kadang saya ikut emosi. Itulah susahnya itu. Susahnya itu. Jadi lebih baik menghindari. Bang Yusuf menghindari perdebatan. Kita malu kadang-kadang kan dilihat sama teman-teman kita non Muslim. Kenapa orang Islam seperti itu? Kalau orang caci maki ya biarin aja. Jangan terkesan. Saya Ustaz ya? di sini sampai dikritik ulama loh.
nggak pantas katanya. Kalau seperti Iya, itu. udah. Dan sekarang kan udah dijelaskan tadi kan. Pokoknya nggak usah dibahas lagi itu orang-orang yang jahat-jahat itu, orang-orang yang suka menghina, mencaci maki, merendahkan. Ya udah singkirkan aja, skip aja. Ya kita ngomong di sini kan berjam-jam juga tenang, nggak ada yang teriak-teriak kan, nggak ada yang keluar urat lehernya kan. Ya, aku welcome aja guys teman-teman ya. Aku sangat open mind ya. Yang nggak suka dengan Islam silahkan tinggalkan Islam. Yang mau masuk Islam silahkan. Ayo asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Detik itu juga Islam. Kalimat itu akan menghapuskan dosa seumur hidupmu. Itu aja janji kita kan. Dan pasti Allah berikan kemuliaan, kebahagiaan. Itu dakwah. Dakwah itu tidak ada paksaan. Kita cuma merayu, mengajak aja. Kalau nggak mau nggak apa-apa. You go your way, I go my way. Lakum dinukum waliyadi. Nah, seperti itu. Jadi nggak usah ngotor. Kalau dia nggak percaya udah gitu. Ya, yang jelas saya hanya